Ketemu lagi sama kita berempat. Saya Mela. Saya Nabila. Saya Aji. Kali ini biasanya kita membahas tentang persalesan ya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang peradministrasian. Ya, keahliannya dari. Ya, tepatnya kita membahas tentang ilmu dasar manajemen. Nah, di sini bukunya dari Bumi Aksara. Ini pengarangnya bukan sih? George R. Terry dan Leslie B. Susah banget Leslie W. Iya, gitu. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang ilmu dasar dari manajemen. Nah, mungkin ada yang bisa mengartikan apa itu dari manajemen, arti dari manajemen saya dulu ya. Manajemen itu adalah bagian pengelolaan tim yang bertugas untuk mengelola atau mengatur sebuah perusahaan. Di situ ada orang-orang tertentu yang dipilih sebagai pihak manajemen, manajer dan lain-lain yang dia memang ditugaskan untuk mengatur, membawa bisnis yang dia naungi untuk semakin betul untuk mencapai tujuan ya pastinya. Nah, tata kelola iya itu seperti itu sih, lebih ke konkretnya seperti itu. Terus lebih singkatnya juga pasti dia mempunyai tujuan. Nah, di situ sendiri dapat disimpulkan bahwa manajemen itu cara seseorang manajer, ya kan? Kalau yang orang yang mengemban tugas sebagai manajemen itu adalah seorang manajer. Nah, itu mengarahkan, membina, dan memimpin organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Betul ya? Terus di suatu perusahaan pasti ada namanya manajemen tersendiri itu tadi. Seperti di kita sekarang di Kocok Cemara, kita pasti ada satu orang untuk memanajeri kelompok-kelompoknya. Kayak gitu. Contohnya di Kocok nasional gitu ya. Setiap kota ada. Jadi dalam organisasi besar kita punya satu, di organisasi kecil kita juga punya satu. Kayak di cabang Semarang pasti kita punya satu. Kayak gitu. Terus selain untuk mencapai tujuan bersama, pasti di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Jadi manajemen itu nggak bersangkutan dengan pencapaian tujuan aja. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Jadi kalau untuk manajemen itu memang nggak hanya di grup atau di leader atau di satu kelompok ya. Jadi kalau manajemen itu juga dari personal juga bisa. Misalnya manajemen waktu, manajemen terus di data, terus manajemen penjualan atau apa itu pasti ada. Misal kita salah satu tidak sinkron atau salah satu tidak jalan, pasti juga misal waktu kita seperti saya teknisi servis misal yang harusnya maksimal 3 hari terus bisa lebih lama lagi servisnya, mungkin kan nanti juga dari numpuk atau dari customer yang baru yang mau servis lagi kan jadi waktunya jadi lebih lama. Nah, itu kan salah satu manajemen waktu. Terus sering terjadi nggak? Alhamdulillah nggak terlalu banyak. Kalau manajemen dari logistik mungkin bisa dijelaskan, bisa diterapkan ilmunya manajemen dalam bidang logistiknya? Ya, sama seperti apa ya? Arti dasarnya sih manajemen artinya pengelolaan. Sama di logistik juga dalam mengelola waktu, pengelolaan barang datang, pengelolaan barang limbah, pengelolaan macam-macam banyak hal yang pengelolaan di logistik itu juga kepakai. Dalam manajemen kan tidak ada hal yang kasar, manajemen itu bukan hal yang bisa disentuh. Betul. Jadi manajemen itu kan kalau secara harfiah dia seni dalam pengelolaan. Itu sama aja. Di kepribadian itu sama, manajemen waktu, manajemen uang, manajemen diri, dan lain-lain. Di perusahaan juga contohnya manajemen seperti Bumela, manajemen area di sini, Cabang Semarang, terus lebih tinggi lagi yang mengelola semua manajemen area ya ada manajemen sumber daya manusia seperti KL, GM, dan lain-lain. Semua hal sebenarnya kayak basic manajemen ada. Bahkan sebuah mesin pun juga ada manajemen. Iya, kan. Apa namanya manajemen kalau di sini saja? Manajemen teknik ya. Jadi mungkin dia proses dari scan, terus dia upload ke datanya, terus dia terbaca di
face-nya seperti itu lah. Mungkin printer juga sama, kita input datanya terus hasil cetaknya keluar itu. Berarti maksudnya mungkin sebelum dirakit itu sudah Yeah, di-manage yeah. dulu apa aja yang akan Yeah. ada ditaruh di sini gitu. Yeah. Ya itu tadi, jadi manajemen itu ada beberapa konsep. Yang satu manajemen sebagai seni itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Haji, dia bersifat pengetahuan tapi juga seni karena dia kecakapannya itu dinilai dari pengetahuannya dia, dari pengalamannya dan apapun yang dia amatin kayak gitu. Terus ada lagi manajemen sebagai konsepnya profesi, kan ada jabatan yang namanya manajemen tadi DM kayak gitu. Terus Itu titel ya? titel sebagai profesi kayak gitu. Terus mungkin itu aja sih yang bisa dibahas karena baru dasar banget gitu, dasar-dasarnya sampingannya dan agak berat ya itu daripada buku tentang perselesaian dan persoalan itu mesti ini lebih berat daripada David dan kawan-kawannya ini gitu. Jadi itu aja sih inti dari manajemen itu tadi pengorganisasian, pengelolaan untuk mencapai tujuan bersama. Kayak itu aja sih guys. Besok kita masih dengan ini di bab selanjutnya ya biar lebih mendalam tentang manajemen kayak gitu. Jadi sekian dari kita.